warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Saprihani. Pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik bagian yang kedua untuk materi fisika kelas 12 SMA. Pada pembahasan kita hari ini kita akan membahas tentang induktor sebagai lanjutan dari materi kita sebelumnya. Baik, pada konsep ini saya ingin perlihatkan dulu bagaimana kita perhatikan alat-alat elektronika yang ada di sekeliling kita, misalnya televisi, laptop ataupun handphone. Dari apakah mereka terproses dan bagaimanakah mereka bisa beroperasi. Ternyata salah satu komponen atau komponen inti dari peralatan elektronik tersebut adalah disebut dengan induktor. Apa itu induktor? Nah, induktor adalah sebuah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi pada bidang magnetik, tegangan induksi atau arus induksi jika mendapat tegangan atau arus dari sumber listrik baik berupa sumber AC alternating current atau arus bolak-balik maupun dari arus sumber arus DC atau arus arah. Ini adalah merupakan contoh dari beberapa jenis induktor yang terdapat dalam peralatan elektronika. Oke, selanjutnya bagaimana simbol-simbol induktor? Ini induktor. Jadi pengertian induktor memiliki banyak fungsi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana fungsi utama dari induktor ini adalah untuk melawan fluktuasi arus yang melewatinya. Nah, ini adalah merupakan bagian atau simbol-simbol induktor, di mana ada induktor yang berintikan inti besi, kemudian inti ferrit, kemudian tanpa inti atau inti udara, maupun induktor variabel. Selanjutnya adalah fungsi dari induktor itu sendiri. Jadi fungsi utama adalah untuk melawan fluktuasi arus yang melewati. Namun beberapa fungsinya bisa juga dapat kita lihat, misalnya adalah menyimpang arus listrik dalam bentuk medan magnet, kemudian menahan arus bolak-balik atau alternating current AC, kemudian dapat meneruskan atau meluruskan arus arah atau DC direct current. Fungsi berikutnya adalah sebagai penapis atau filter ataupun penalang pada tuning pada gelombang radio, misalnya untuk mencari siaran pada radio. Ini fungsi adalah induktornya, dan masih banyak juga fungsi yang lain. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara kerja induktor. Nah, kita lihat ini ada gambar di mana induktor terdapat beberapa lilitan dengan N lilitan. Terdapat inti induktor dengan panjang induktor sepanjang L, diberi tegangan V, dan terdapat arus yang melewati sebesar I. Nah, ketika arus mulai dialurkan ke induktor, maka induktor akan mulai menghasilkan medan magnet yang diakibatkan oleh perubahan arus listrik ke medan magnet dengan tidak mengubah tegangan listriknya. Perubahan yang terjadi inilah yang disebut dengan plus magnet. Nah, perubahan arus listrik yang mengalir pada lilitan inti besi ini pada inti besi akan menghasilkan medan magnet di sekitar kumparan, sehingga besi tersebut akan berubah menjadi magnet selama mendapat arus magnetik dari sumber daya baik dari AC maupun DC. Ini adalah merupakan cara kerja dari induktor. Nah, kita lihat bagaimana bentuk induktansi. Jadi sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL atau tegangan dalam suatu rangkaian sebagai akibat dari perubahan arus yang melewati rangkaian disebut dengan rangkaian induktansi diri atau self inductance. Jadi induktansi ada dua, ada induktansi diri, ada induktansi silang atau induktansi bersama. Yaitu kalau induktansi bersama adalah akibat perubahan arus yang melewati suatu rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetik, atau induktansi bersama atau induktansi silang.
Nah, apa itu induktansi diri? Induktansi diri adalah sifat dari rangkaian elektronika yang menyebabkan timbulnya potensial listrik secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, ini kita bisa lihat pada contoh di atas bagaimana induktor berfungsi. Nah, ini induktor berfungsi pada gambar A dengan B di atas. Pada gambar A, pada saat saklar ditutup, lampu menyala, dan pada saat saklar dibuka, lampu masih menyala beberapa saat, kemudian baru padam. Peristiwa ini menunjukkan timbulnya arus induksi yang disebabkan olehnya perubahan plus magnetik. Kenapa bisa kira-kira terjadi? Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat, misalnya pada saat kita nyalakan lampu, saklarnya ditutup, ini lampunya menyala. Setelah kita putuskan saklarnya, kita putuskan arusnya, masih dalam waktu yang beberapa saat masih sempat menyala sebelum dia betul-betul lampunya padam. Nah, bagaimana hubungannya dengan ini? Jadi ketika ini terjadi, ketika medan magnet terbentuk, kembali ke kondisi normal atau pada saat arus dimatikan, medan magnet yang terbentuk mencoba untuk mempertahankan aliran arus listrik yang terdapat pada koil atau lilitan kumparan sampai arus yang dihasilkan tidak bisa dipertahankan dan menghilang akibat tidak lagi adanya arus yang mengalir yang membuat lampu hanya menyala sebentar. Inilah fungsi dari induktor bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya adalah induktansi diri. Nah, bagaimana besar induktansi diri pada suatu kumparan bisa kita lihat, di mana besarnya kita bisa gunakan persamaan L sama dengan N P per I, di mana L sama dengan induktansi diri dengan satuan Henry, kemudian I adalah arus listrik sebesar ampere, N adalah jumlah lilitan, dan P sama dengan plus magnetik. Nah, sedangkan besarnya induktansi diri pada suatu solenoida atau toroida, nanti akan saya jelaskan di sebelah apa itu solenoida dan toroida, itu sebesar L0 sama dengan mu0 N pangkat 2 per A kali A per L, di mana jika ini L0 adalah induktansi tanpa dengan inti udara, kemudian permeabilitas udara, N sama dengan jumlah lilitan, dan A luas penampan, luas kumparan, dan L adalah panjang lilitan. Baik, sedangkan untuk LB, ini ada LB, induktansi bahan, kemudian permeabilitas relatif, dan L0 adalah induktansi pada saat inti udara. Oke. Nah, selanjutnya saya jelaskan apa itu solenoida dan toroida. Solenoida, ini akan saya berikan, merupakan suatu kawat yang terbentuk pada suatu bahan berbentuk silinder, di mana bila arus dilewatkan melalui kumparan, suatu medan magnetik akan dihasilkan di dalam kumparan sejajar dengan sumbunya. Ini adalah contoh dari gambar solenoida. Sedangkan toroida, termasuk induktor juga, adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya berbentuk lingkaran. Nah, ini bentuk toroida dan solenoida. Nah, berapa besar gaya gerak listrik induksinya? Nah, persamaan gaya induksi dirumuskan dengan epsilon sama dengan minus L dI per dt, di mana E-nya sama dengan GGL induksi diri dalam satuan Paul, kemudian L adalah induktansi diri dalam satuan Henry, kemudian dI per dt adalah perubahan arus terhadap waktu. Sedangkan pada induktor, besar energi, jadi energi yang tersimpan pada induktor jadi GGL induksi yang ditimbulkan memungkinkan lampu masih menyala beberapa saat sebelum akhirnya padam. Nah, adapun energi yang tersimpan pada induktor
saat terjadi pertumbuhan arus sehingga mencapai arus konstans sebesar W sama dengan minus 1/2 L kali I pangkat 2, di mana W adalah energinya dalam satuan Joule, kemudian L adalah induktansi diri dalam satuan Henry, kemudian I adalah arus listrik dalam satuan ampere. Oke, baik, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, pada sebuah kumparan dengan jumlah lilitan 1000 lilitan, terjadi laju perubahan puls magnetik sebesar 0,07 Weber per sekon dengan laju perubahan kuat arus sebesar 0,1 ampere per sekon. Tentukanlah induktansi diri dan GGL induksi dirinya. Nah, diketahui jumlah lilitannya 1000, kemudian perubahan flux terhadap waktunya 0,07 Weber per sekon, perubahan arus terhadap waktu 0,1 ampere per sekon. Tanyakan induktansi dirinya. L sama dengan N Pi per I. Jadi N-nya kita masukkan ini, N-nya kita masukkan 1000, kemudian Pi-nya ini 0,7, 0,07. Jadi flux magnetik 0,7 per arusnya 0,1. Jadi 0,07 bagi 0,1 dapat ini ya. Jadi 1000 kali 0,07 dapat 70. 70 bagi 0,1 dapat 700. Gitu. Sedangkan GL induksinya E sama dengan epsilon sama dengan minus L dI per dt. Sama dengan minus L-nya 700 dari ini bagian A 700, kemudian perubahan arus terhadap waktu 0,1, 700 kali 0,1 dapat 70 volt. Ini hanya menunjukkan bahwa besar GL induksi sebesar 70 volt. Ini I hanya menunjukkan bahwa arah arus induksi, arah tegangannya berlawanan arah terhadap GL induksinya. Oke, selanjutnya contoh soal berikutnya. Dalam sebuah kumparan dengan 1000 lilitan dan induktansi diri sebesar 0,5 Henry, mengalir arus listrik sebesar 1000 mA dan kemudian berubah menjadi 60 mA. Jadi terjadi perubahan kuat arus dalam waktu 0,01 sekon. Tentukanlah GL induksi yang timbul pada kumparan. Nah, diketahui dalam soal jumlah lilitan 1000, kemudian L-nya induktansi diri 0,5 Henry, kemudian I1 karena terjadi perubahan arus ini 100 mA menjadi 0,1 ampere. Jadi 100 kali 10 pangkat minus 3, 0,1. Kemudian I2 60 mA menjadi 0,06 ampere. Waktunya adalah 0,01 sekon. Berapa GL induksinya? E sama dengan minus L dI per dt. Minus L. Oke. I2 kurang I1 karena perubahan arus. I2 kurang I1 0,06 kurang 0,1 per 0,01. Jadi masukkan dulu L-nya 0,5. Yang ini I2 0,06, I1 0,1 per dt. Waktunya adalah 0,01. Nah, ini kita kalikan, dikurangi 0,06 kurang 0,1 berapa ini? 0,04. Oke, 0,04 dikali dengan 0,5 dapat 0,02. Nah, 0,04 kali 0,5 dapat 0,02 per 0,01 dapat 2 volt. Jadi besar GL induksi yang timbul pada kumparan sebesar 2 volt. Selanjutnya contoh soal berikutnya. Kita bisa lihat toroida dengan luas penampang 1 cm pangkat 2 mempunyai keliling 80 cm. Jika jumlah lilitannya adalah 5000 lilitan, tentukanlah A. induktansi toroida, B. energi yang tersimpan dalam toroida jika dialiri arus sebesar 25 mA, di mana permeabilitas ruang hampa sebesar mu0-nya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Henry per meter. Nah, tulis dulu diketahui dalam soal luas penampangnya 1 cm pangkat 2, kemudian dirubah ke dalam meter pangkat 2 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2, kemudian arusnya sebesar 25 mA atau 25 kali 10 pangkat minus 3 ampere.
Oke. Oke, ini. Kemudian jumlah litang 5.000 liter dan panjangnya sebesar 80 cm atau 0,8 meter. Nah, tanyakan induktansinya. Bagian A. Induktansinya untuk induktans sendiri L sama dengan mu 0 A kali N pangkat 2 per L. Masukkan mu 0 nya 4 pi kali 10 pangkat minus 7 yang ini, kemudian luas penampannya 10 pangkat minus 4, kemudian lilitannya 5.000 karena di pangkat 2 berarti 5.000 pangkat 2 kali panjang kumparan adalah 0,08. Oke, kita kalikan dulu. 4 pi ini pangkatnya dijumlahkan, 4 pi kali 10 pangkat minus 11, kemudian 5.000 pangkat 2 sama dengan 25 kali 10 pangkat 6, jadi 5 pangkat 2 25, ini 10 pangkat 3 pangkat 2 seperti 10 pangkat 6 per 0,08. Nah, berarti L nya sama dengan, kita kalikan lagi 25 kali 4 dapat 100 pi, kita kurangi pangkatnya minus 11 tambah 6 berarti minus 5 per 0,08. Nah, kita bagikan 100 bagi 0,8 dapat 125 pi kali 10 pangkat minus 5 atau 1,25. Jadi kita kurangi pangkatnya ini, geser komanya jadi 1 2. Jadi sini mulai kita hitung 1 2 berarti berkurang pangkatnya sebanyak 2, 1,25 pi kali 10 pangkat minus 3. Jadi ini dikurangi pangkatnya 2 kali, bergeser komanya menjadi 10 pangkat minus 3 Henry. Jadi besar induktasinya adalah 1,25 pi kali 10 pangkat minus 3 Henry. Selanjutnya, berapa besar energi yang tersimpan pada induktor? W sama dengan 1/2 L kali I pangkat 2. Kita masukkan 1/2, L nya sudah ada di bagian pertama sini, 1,25 pi kali 10 pangkat minus 3. Harusnya di pangkat 2 kan, 25 kali 10 pangkat minus 3 pangkat 2. Nah, oke, kita masukkan lagi kembali 1/2 kali 1,25 pi kali 10 pangkat minus 3 ini tetap. 25 pangkat 2 dapat 625, minus 3 pangkat 2 dapat minus 6. Ini 1/2 tetap 1/2, kita kalikan 1,25 kali 625 dapat 781,25 pi. Dijumlahkan pangkatnya minus 3 tambah minus 6, minus 9. Kemudian ini kita bagi 2, 781,25 bagi 2 dapat 390 lebih. Saya bulatkan saja menjadi 390 pi kali 10 pangkat minus 9. Nah, kita geser pangkatnya sebanyak 2 kali, jadi kita hitung mulai dari sini. Komanya kita geser komanya 1 2 berarti 3,9. 3,9 pi dikurangi pangkatnya 2 kali berarti 3,9 pi kali 10 pangkat minus 7 joule. Jadi besarnya induktansi pada toroida sebesar 1,25 kali 10 pangkat minus 3 Henry, dan energi yang tersimpan pada induktor tersebut sebesar 3,9 pi kali 10 pangkat minus 7 joule. Oke, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.